Ya, halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, seorang ibu yang hendak melahirkan terjebak kemacetan parah dampak pemberlakuan sistem one way di puncak Kabupaten Bogor. Polisi harus menerobos dan melawan arus agar sang ibu bisa dievakuasi ke rumah sakit. Sambil berjalan zigzag, polisi bermotor membelah rekayasa lalu lintas satu arah yang sedang diberlakukan di kawasan puncak Kabupaten Bogor. Sementara satu mobil pembawa ibu hamil membuntuti di belakangnya untuk bisa sampai ke rumah sakit. Sebelumnya polisi mendapatkan laporan, sang ibu mengalami kontraksi akan melahirkan di tengah kemacetan kawasan puncak. Sang ibu sempat dibawa ke pos pelayanan Simpang Gadok, namun karena keterbatasan alat, ia harus dirujuk ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, sang ibu segera dirawat di IGD untuk dilakukan tindakan persalinan. Sang ibu dan bayinya pun dinyatakan sehat dengan kondisi stabil. Posisinya tadi sedang ramai ya, yang seperti yang kita ketahui arus yang padat. Untuk membelah arus seperti itu kita juga harus berhati-hati, profesional, mengutamakan keselamatan bersama juga dan masyarakat yang melintas. Selama liburan lebaran, kawasan puncak sejak hari Jumat kerap dilakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara, kasus pengawalan sudah 2 kali terjadi, yaitu sang ibu hendak melahirkan serta seorang balita yang mengalami kejang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kepadatan arus balik mulai terjadi di H+4 Lebaran pada jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Selain pemudik yang akan kembali dari kampung halaman, kepadatan juga disebabkan warga yang hendak melakukan mudik lokal untuk silaturahmi. Ya, ini pemirsa, ribuan kendaraan motor, mobil terjebak di titik pertemuan arus dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Salah satunya di Simpang 4 Palimanan. Ribuan pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta dan Bandung hanya bisa berjalan lambat, bahkan sesekali harus terhenti. Lamanya durasi traffic light membuat kendaraan mengular hingga 500 meter. Simpang 4 Palimanan ini menjadi salah satu titik kemacetan. Polisi juga akan memperlakukan rekayasa sistem buka tutup jika kepadatan semakin parah. Diperkirakan lonjakan volume arus balik akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Sementara itu, rekayasa lalu lintas one way nasional sepenggal dari tol Jakarta Cikampek kilometer 70 hingga kilometer 390 Wellery Kendal masih terus diberlakukan. Rekayasa diberlakukan untuk kelancaran kendaraan dari arah timur wilayah Trans Jawa menuju ke Jakarta pada periode arus balik Lebaran 2026. Sebelumnya pemirsa, arus kendaraan yang melalui tol Kali Kangkung sudah menunjukkan peningkatan. Kalau dilihat dari data lalu lintas kemarin, 45.466 kendaraan masuk dari gerbang tol Kali Kangkung menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Namun pada pagi ini kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Indra Setiabudi di jalur Gentong Tasikmalaya dan ada Anissa Rizkia di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Yang pertama kita menuju pada Indra Setiabudi untuk melihat pemudik lokal. Indra, apakah sudah ada peningkatan arus kendaraan di jalur Gentong saat ini? Baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update situasi terkini di puncak arus balik 2026. Anda bisa saksikan di belakang saya ini sudah panjang sekali antrian yang akan dari Tasik menuju Bandung dan Jabodetabek dan sekitarnya. Adapun memang ini antrian cukup panjang sehingga memang kepolisian terus berjibaku mengatur lalu lintas guna untuk memperlancar daripada pemudik yang akan ingin balik ke kota tujuan di Bandung maupun juga Jabodetabek. Dan memang kita ketahui bersama bahwa memang sebagian pekerja akan sudah esok hari sebagian sudah akan memasuki kantor sehingga memang ini butuh kerja keras bagi pihak kepolisian dan juga instansi terkait dalam proses mengatur lalu lintas guna untuk memperlancar proses perjalanan bagi para pemudik. Dan memang untuk mengetahui lebih lengkap kami sudah tersambung bersama dengan Kapolres Tasik Malaya Kota AKBP Andi Purwanto yang akan menjelaskan terkait skema maupun juga terkait puncak arus balik 2026. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas, selamat siang. Mohon izin Pak, ini kan terkait puncak arus balik 2026. Mungkin
ada penanganan seperti apa dan titik mana saja perlu diatensi bagi para pemudik, Pak? Baik, untuk antrian kendaraan di H+2 mulai terjadi peningkatan kendaraan di H+3. Tentunya kami sudah menyiapkan cara-cara bertindak terkait dengan arus dari Tasik khususnya ke Bandung. Pemberlakuan satu arah one way tentunya berkoordinasi juga dengan Polres Garut ketika kantong-kantong kendaraan bisa kita alirkan untuk pelaksanaan one way. Begitu, Mas. Mungkin terkait titik-titik mana saja yang perlu diperhatikan bagi para pemudik yang biasanya menjadi penumpukan nih, Pak? Tentunya ada juga beberapa titik yang harus diantisipasi oleh para masyarakat. Yang pertama di daerah Gentong, kemudian di Simpang Panyusuhan, kemudian di Simpang di Ciawi, yang mana titik tersebut terjadi antrian kendaraan karena ada aktivitas masyarakat yang melaksanakan liburan khususnya di libur Idul Fitri ini, Mas. Ada atensi bagi para warga, himbauan bagi masyarakat untuk para pemudik 2026 arus balik ini seperti apa nih, Pak? Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik, mulai dari arah dari Tasik sampai dengan menuju Garut itu melalui Sukarsik, jadi arahnya ke Ciharbeti, Ciamis, nanti tembusnya di Garut Kota sehingga bisa langsung memangkas, tidak melalui lewat Gentong gitu. Mungkin ada posko-posko berapa nih, Pak, yang bisa dimanfaatkan para pemudik yang ingin arah balik ini seperti apa nih, Pak? Gimana, Mas? Ada di beberapa pos pengamanan, tentunya personil kita sudah standby, dan apabila terjadi antrian kendaraan yang mengular, tentunya kita harus alihkan arus sehingga tidak terjadi antrian. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Kota AKBP Andi Purwanto. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, David dan juga pemirsa, begitulah tadi hasil wawancara kami bersama Kapolres Tasikmalaya Kota, yang mana memang ada skema-skema yang diberlakukan oleh Kapolres Tasikmalaya Kota guna untuk mengantisipasi lonjakan maupun juga kepadatan yang berarti di jalur Tasikmalaya menuju Bandung. Adapun memang untuk terkait daripada arah Bandung menuju Tasikmalaya juga sudah akan dilakukan sistem one way dan diperuntukkan untuk kali ini untuk difokuskan pada titik arus balik 2026 sehingga memang akan dilakukan sistem one way dari 6 kilo panjangnya, David dan juga pemirsa, ini dari Sukamantri hingga ke lingkar Gentong. Adapun memang ini perlu kami informasikan, tanjakan ini sangat tajam sekali dan juga tikungan ini sangat banyak sekali tikungan sehingga memang perlu diwaspadai dan perlu konsentrasi lebih dalam proses perjalanan agar sampai tujuan dengan selamat. Demikian, David, kembali ke Anda. Ya, tampaknya memang di belakang agak padat dan memang jalur one way akan tentunya diberlakukan sesegera mungkin ya. Baik, terima kasih Indra untuk laporannya. Dan selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Anissa, apakah arus balik kendaraan di sana sudah semakin meningkat? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Sesuai dengan prediksi puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi di hari ini. Memang nampaknya kalau dilihat di belakang saya ini sudah nampak adanya antrian kendaraan yang mengular sejauh 50 hingga 100 meter dari gardu tol yang dari arah Semarang ataupun Solo menuju ke Jakarta ataupun Kendal. Memang saat ini dari Jasa Marga Semarang Batang mengaktifkan 25 gardu tol untuk melayani para pemudik yang hendak melintas, di mana total dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini sudah ada 56.000 kendaraan yang melintas. Jika dibandingkan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju ke Semarang, ini baru tembus di angka 20.000. Namun angka ini tentunya akan terus mengalami peningkatan hingga malam hari nanti. Dan saya akan langsung berbincang dengan Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat siang Bapak, bisa disampaikan saat ini skema arus lalu lintas yang akan diberlakukan seperti apa melihat volume kendaraan semakin siang ini semakin terjadi peningkatan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Polda Jawa Tengah pada hari ini kurang lebih pukul 2 siang ini akan melaksanakan one way nasional di mana flag off-nya akan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri. Bertempat di pintu tol Gate Kalikangkung. Dan sekarang sedang dipersiapkan dan tentunya saat ini untuk memasuki pintu tol Gate Kalikangkung kita bisa melalui Krapia atau Jatingaleh. Dan kepada para pemudik yang akan melaksanakan arus balik akan dipersiapkan sedini mungkin dan mempersiapkan kendaraannya agar selama perjalanan one way nasional dari arah Jawa Tengah sampai dengan Jakarta ini dalam keadaan lancar dan selamat. Demikian.
Titik-titik krusial yang biasa terjadi kepadatan arus lalu lintas ini di mana saja, Pak? Tentunya kalau di tol ya, di menjelang rest area. Pada saat menjelang rest area itu kan sebagian besar dari pengemudi itu akan istirahat dan sebagainya. Ini sudah kita persiapkan di rest area, personil anggota Polri dan gabungan, di mana rest area akan kita lakukan skema buka tutup, di mana pada saat rest area akan penuh, kita akan melakukan penutupan, dan kemudian pada saat di rest area terus kita menghimbau kepada pemudik apabila sudah kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah beristirahat, segera melanjutkan perjalanan. Demikian. Baik. Terima kasih Bapak Kombes Pol Artanto atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama Kabid Humas Polda Jawa Tengah, yang mana memang sampai saat ini proses dari sterilisasi jalur di kilometer 414 menuju ke kilometer 70 Jakarta Cikampek sedang diberlakukan, karenanya nanti pada pukul 2 akan dimulai diberlakukannya one way nasional oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit dari tempat kami melaporkan. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Ya, mumpung one way akan diberlakukan, mungkin sebaiknya pulang dari sekarang begitu ya, supaya tidak terkena kemacetan lagi. Baik, terima kasih Anissa Rizkia dari Gerbang Tol Kalikangkung, dan sebelumnya juga ada Indra Setiabudi di jalur Gentong Tasikmalaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kepadatan arus balik juga sudah dirasakan di Gerbang Tol Cikatama di kawasan Karawang, Jawa Barat, dan polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan parah arus balik. Dan berikut laporan dari jurnalis kami Naura Syafika. Arus lalu lintas balik Lebaran 2026 di Gerbang Tol Cikatama terpantau ramai dan juga lancar. Dari prediksi di tanggal 24 Maret merupakan puncak dari arus balik yang akan diprediksi jatuh di hari ini. Dan kalau misalnya kita pantau, memang dari data yang diberikan dari Jasa Marga dari pagi hari hingga saat ini sudah total lebih dari 15.000 kendaraan yang balik ke arah Jakarta. Dan memang kalau untuk rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan, yaitu salah satunya adalah one way lokal tahap 2 yang dimulai dari kilometer 390 hingga di kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Dan tidak hanya dari rekayasa lalu lintas one way lokal tahap 2 saja yang sudah diberlakukan, ada juga dari kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 dan berakhir di kilometer 36. Namun memang kalau untuk kontraflow ini masih bersifat situasional. Untuk antisipasi ini tidak hanya dari rekayasa sistem arus lalu lintas saja, tapi ada juga dari rekayasa gardu tol, di mana semula untuk gardu tol ini diprioritaskan untuk yang arus mudik, namun sekarang sudah diprioritaskan untuk arus balik atau yang dari arah tol Palimanan menuju ke Jakarta. Total ada 22 gardu tol yang siap beroperasi melayani para pemudik yang melintas di Gerbang Tol Cikampek Utama. Antisipasi lainnya yaitu untuk penerapan diskon tarif tol kembali di arus balik ini yang akan diselenggarakan di tanggal 26 hingga 27 Maret mendatang sebesar 30%, sehingga untuk para pemudik bisa memanfaatkan untuk diskon tarif tol ini untuk balik ke arah Jakarta. Dari Karawang, Jawa Barat, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Seolah seperti tidak ada obatnya, horor kemacetan di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali terjadi. Ribuan kendaraan tidak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan ini, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga nyaris tak bergerak di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur arteri Parungkuda. Tak hanya roda 4, ribuan pemotor juga ikut terjebak kemacetan. Selain tingginya volume kendaraan, penyebab kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari exit tol Parungkuda ke jalur arteri. Polisi juga sudah melakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulans yang mengangkut pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arus memperparah kemacetan yang terjadi di jalur arteri. Bahkan seorang pemudik yang akan menuju Bogor mengaku sudah terjebak 3 jam hanya untuk bisa mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal jika arus lalu lintas normal hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Mobil besar Sumbu 3 dilarang melintas saat arus balik 2026 berlaku hingga 29 Maret 2026 mendatang. Di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini masih banyak truk kontainer yang beroperasi. Kendaraan besar Sumbu 3, truk kontainer diberhentikan polisi di Jalan Ahmad Yani, perbatasan Sidoarjo, Surabaya. Saat arus balik, seluruh kendaraan dilarang melintas karena akan memicu kemacetan. Seluruh angkutan barang selain pengangkut sembako, BBM, ternak, dan alat kesehatan dihentikan dan diminta kembali hingga 29 Maret mendatang. Ini? Masih belum tahu saya. Nggak tahu aturannya ya? Terus baru tahu ini atau gimana? Baru tahu ini, Pak. Penertiban angkutan barang akan digelar untuk kelancaran arus balik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tradisi balon udara yang selama ini kerap menimbulkan risiko bagi penerbangan dan jaringan listrik kini dikemas lebih aman dalam Balloon Festival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. 79 peserta berebut tiket final 28 Maret mendatang. Balon Festival 2026 digelar dengan mengusung tema Jaga Tradisi, Jaga Langit, dan Jaga Kota di Pekalongan. Festival ini menjadi upaya mengendalikan penerbangan balon udara agar tidak membahayakan penerbangan serta jaringan kelistrikan. Dalam pelaksanaannya, lomba dibagi menjadi 4 babak penyisihan dan 1 babak grand final. Grand final 28 Maret mendatang bertepatan dengan tradisi Syawalan dan akan digelar di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Kalau untuk kesiapannya memang kita udah merancang dari bulan-bulan lalu. Karena ini terbilang cukup rumit dan ini balon paling besar dari tim Tengok. Pada babak puncak nanti, panitia juga akan menghadirkan tim eksebisi dari Wonosobo untuk memeriahkan festival. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar News Siang. Pemirsa, tidak hanya polisi, seekor kucing Oyen juga ikut mengatur lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksinya pun menggemaskan, lengkap dengan rompi dan kacamata. Si Poici Oyen akan menyapa pemudik menunggu giliran saat rekayasa lalu lintas diberlakukan. Lengkap dengan kacamata hitam dan baju bertuliskan Poici Oyen, serang kucing akan memandu wisatawan hingga pemudik yang beristirahat saat rekayasa arus lalu lintas diberlakukan di Pos Pol Gadok, Puncak, Kabupaten Bogor. Tak disangka keberadaan si Oyen ini bisa menghibur pengendara yang terjebak kemacetan. Tahun ini merupakan tahun kedua Poici Oyen bertugas mengamankan dan mengatur arus lalu lintas di libur Lebaran. Sang pemilik mengaku sengaja mendandani si Oyen sebagai upaya menghibur wisatawan hingga pemudik saat melintasi jalur kawasan Puncak. Untuk kucing usianya 2 tahun. 2 tahun, udah tua ya? Udah, kalau misalkan seperti manusia ini mungkin remaja lah. Masyarakat yang sedang mudik atau arus balik bisa beristirahat di Pos Pam Gadok ini. Ketika beristirahat mereka sangat senang sekali berinteraksi dengan si Oyen. Kehadiran Poici Oyen menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor di tengah kesibukan mudik hingga wisata saat libur Lebaran. Bahkan wisatawan yang sedang istirahat bersama sanak keluarga bisa berinteraksi langsung dengan Poici Oyen yang menggemaskan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy beserta tim yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sampai di tujuan, tetap semangat dan sampai jumpa.